Tim gabungan Satgas TPPO berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam operasi ini, Barreskrim Polri, Polda Kepri, dan Polres Karimun menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan orang. 3 pelaku merupakan warga negara Indonesia yang telah lama menjadi target operasi. Mereka diringkus saat melangsir korbannya dengan kapal cepat menuju perbatasan Indonesia-Malaysia. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan dengan pemeriksaan peran masing-masing para pelaku. Baru ataupun yang banyak terjadi. Karena beberapa Polda, kami terakhir mendapat laporan dari Polda Sumut menangkap 22 korban dengan pelaku, di mana mereka melalui pintu yang ada di Karimun. Ini menjadi perhatian kita. Kemudian, adapun modus yang dilakukan adalah melangsir. Jadi mereka dengan speed kecil menuju perbatasan Indonesia Malaysia, yang tepatnya di Len 3 ya. Len 3. Pemirsa, Barreskrim Polri berhasil menangkap 1 tersangka yang masuk DPO dalam daftar pencarian orang dalam kasus judi online situs W88 di Filipina dan memulangkan tersangka ke tanah air. Dalam keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat dini hari, polisi meringkus tersangka HS di Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024. Tersangka HS merupakan penyedia rekening deposit dan rekening penarikan untuk para pemain judi online W88. Diketahui perputaran uang dari situs judi online tersebut mencapai 1 triliun rupiah selama 3 bulan di tahun 2024. Rekan-rekan media, Barreskrim Polri berhasil menjemput DPO kami atas nama HS alias Ahan, yang mana sebelumnya Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei, di mana kami telah mengamankan 7 tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Dari hasil pemeriksaan, kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengungkapan kasus. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang atas kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah atas terdakwa Tamron. Dalam persidangan, saksi ahli menyebut negara akan merugi jika menerapkan sanksi pidana terhadap 22 terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa pimpinan CV Senus Inti Perkasa Tamron kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli. Salah satu saksi ahli, Rocky Marbun, berpandangan seharusnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administrasi. Saksi ahli dari Universitas Indonesia ini menambahkan, tindak pidana pertambangan dan lingkungan hidup tidak dapat masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Hukum administrasi negara yang juga memiliki mekanisme penyelesaiannya, juga sudah memiliki sanksi pidananya, maka undang-undang lain itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Kasus Tata Niaga Timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Tercatat 23 terdakwa, salah satunya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.